Oh my god, guys! Halo, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Dan channel ini adalah channel yang khusus membahas tentang para superhero Indonesia, baik itu film maupun komiknya. Bumi Langit baru aja menjadi salah satu pengisi acara di launchingnya Disney Plus di Indonesia. Ya, dan ada beberapa hal menarik di sini. Yang pertama adalah film-film dari jagat sinema Bumi Langit akan tayang di Disney Plus setelah tayang di bioskop. Jadi, film-film seperti Gundala, Virgo and the Sparkling, Sri Asih, dan yang lain-lainnya, pertama akan tayang di bioskop dulu. Setelah turun, lalu akan tersedia di aplikasi streaming Disney Plus ini, biar lebih gampang dinikmati kalau ada yang pengen nonton ulang gitu kan. Ini jadi semakin menguatkan rencana Bumi Langit untuk membentuk jagat sinema gitu kan, dengan begitu banyaknya rencana film yang mau dirilis, dengan didukung oleh Disney seperti ini. Rencana-rencana ini jadi semakin gampang untuk terwujud. Jadi kita bisa lebih tenang lagi. Lalu selain itu, Joko Anwar juga mengumumkan beberapa pemain dari film Bumi Langit selanjutnya. Nggak disebut sih film selanjutnya itu apa gitu kan, tapi kita semua udah bisa menebak kan ya, antara Virgo and the Sparkling dan Sri Asih, karena memang itu yang lagi produksi kan. Dan kalian tahu siapa aja pemain yang dipanggil, Ada sekitar 4 sebenarnya sih yang dipanggil di situ sih. Yang pertama adalah Jeffrey Nicole. Yes, Jeffrey Nicole. Lalu selanjutnya ada Christine Hakim. Yes, Christine Hakim. Lalu selanjutnya ada Dimas Anggara juga. Dan akhirnya di layar tiba-tiba Reza Rahadian muncul lewat video call, dan dia pakai jaket Bumi Langit Cinematic Universe. Oh man. Tebakan kita jadinya dari zaman dulu banget gitu kan. Kalian ingat video ini yang aku membahas tentang teoriku Christine Hakim akan muncul di film Sri Asih? Ya, akhirnya Christine Hakim menjadi salah satu cast di jagat sinema Bumi Langit, meskipun kita belum yakin filmnya apa. Tapi aku cukup yakin kalau film yang dimaksud ini adalah Sri Asih, karena ada Reza Rahadian juga di situ kan, ada Jeffrey Nicole juga di situ kan. Lalu Jeffrey Nicole juga nggak disebut sih, mereka nggak nyebut akan muncul di film mana. Lalu mereka juga nggak menyebut peran mereka itu berperan sebagai siapa, nggak disebut sama sekali. Mereka hanya sekedar mentis sedikit kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang akan bergabung di film jagat sinema Bumi Langit yang selanjutnya. Aku tetap yakin kalau itu Sri Asih. Apalagi ya seperti yang aku bilang tadi, ada Reza Rahadian, ada Jeffrey Nicole. Oh man, tebakan kita semua ya, dari mulai Christine Hakim, Jeffrey Nicole, Reza Rahadian, pecah semuanya. Aku benar-benar gak sabar. Nah sekarang, kira-kira siapa nih? Mereka jadi siapa nih, ayo? Aku sih tetap yakin ya kalau ini untuk film Sri Asih ya. Jadi kita menebak nih, kira-kira mereka jadi siapa nih? Christine Hakim jadi siapa? Reza Rahadian jadi siapa? Jeffrey Nicole jadi siapa? Jadi ya, oke, kita mulai menebak lagi ya. Aku masih tetap berpikir kalau Christine Hakim akan menjadi salah satu musuh. Ya, apalagi kemarin dia muncul di filmnya Joko Anwar deh, di Perempuan Tanah Jahanam. Wow, oh man, aku excited banget dapat Christine Hakim di jagat sinema Bumi Langit. Finally. Dan aku pengen banget si Christine Hakim ini jadi musuh, jadi salah satu villain. Atau kalau enggak, kayak teoriku yang sebelumnya deh, jadi Banua. Banua itu ya, salah satu musuhnya Sri Asih, tapi dia juga bukan musuhnya Sri Asih sih. Dia lebih ke dia lebih ke roh alam yang tidak suka kalau alamnya itu dirusak. Dan dia nggak peduli yang rusak itu siapa gitu. Yang penting dia nggak suka kalau alam itu dirusak kayak gitu kan. Dan oh man, bayangin Christine Hakim jadi Banua. Aku masih agak merinding loh Christine Hakim masuk ke jagat sinema Bumi Langit, apapun perannya ya. Oke, lalu kita move ke Jeffrey Nicole. Aku masih yakin 100% kalau Jeffrey Nicole jadi Sembrani. Iya, aku masih yakin 100% kalau Jeffrey Nicole jadi Sembrani. Jadi aku nggak punya teori fancast apapun lain buat Jeffrey Nicole, karena aku masih yakin dia jadi Sembrani. Lalu untuk Reza Rahadian, aku entah kenapa berpikir kalau Reza Rahadian ini, sisi terkuat di Reza Rahadian ini adalah sebagai pemain di ranah drama gitu kan. Meskipun dia bisa main film action juga, Pendekar Tongkat Emas, remember? Dan aku tetap berpikir kalau dia akan bermain di ranah maybe sebagai salah satu love interestnya Sri Asih di awal film, ya nggak sih? Karena para superhero biasanya memilikinya
Atau bisa juga dia jadi salah satu mafia sih. Masih sama. Teoriku masih sama. Lalu Dimas Anggara. Dimas Anggara bisa juga jadi Dimas Anggara malah kebalik gitu ya, Dimas Anggara yang jadi salah satu mafia gitu kan. Tapi kalau menurutku pribadi sih, Dimas Anggara mungkin nggak akan jadi salah satu jagoan dan dia nggak akan jadi salah satu musuh. Iya, karena di film superhero kita bukan cuman butuh peran musuh dan butuh peran jagoan aja, ada banyak peran-peran lainnya di film itu kan. Jadi aku rasa Dimas Anggara akan mengisi peran itu. Tapi untuk Jeffrey Nicole, aku yakin dia akan menjadi jagoan sembrani. Dan untuk Ibu Christine Hakim, aku pengen dia jadi villain, meskipun aku belum yakin ya, karena Christine Hakim aja aku masuk ke sini aja aku udah nggak nyangka gitu. Karena dulu aku berteori cuman karena dulu kan rumornya musuhnya Sri Asih itu pemenang Piala Citra gitu kan. Dari yang aku cek pemenang Piala Citra yang menarik ini nih kayaknya nih, Christine Hakim nih kayaknya nih. Jadi aku berpikir itu aja sih, nggak ada teori yang benar-benar kepikiran ke arah sana banget seperti Jeffrey Nicole. Karena Jeffrey Nicole aku udah yakin sih gitu kan. Ya tadi ada Kevin Feige ikutan datang. Buat kalian yang nggak tahu, pasti banyak yang tahu lah ya. Kalau penggemar superhero pasti banyak yang tahu. Kevin Feige adalah produser dari Jagat Cinema. Kevin Feige adalah produser dari Marvel Cinematic Universe. Dia yang membangun Marvel Cinematic Universe sampai Avengers Endgame kemarin. Dan dia tadi muncul di panelnya Bumi Langit. Nah lo, tiba-tiba gitu kan Bang Joko Anwar ditanya, Bang Joko Anwar ini ada pesan nih untuk abang. Kira-kira dari siapa? Ayo, siapa ya? Aku penasaran banget. Ternyata Kevin Feige dong. Dan Kevin Feige ngomong kalau dia mengucapkan selamat kepada Joko Anwar atas launchingnya Bumi Langit Cinematic Universe. Yes! Finally! Apa kabar, Joko? I know exactly what it's like to dream of bringing epic stories to life, and I have no doubt that the future of Indonesian filmmaking is in good hands. Don't be afraid to expand that universe. All the best. Jadi kita udah tahu lah ya kalau Bumi Langit Cinematic Universe ini bukan cuma konten lokal, akhirnya ini udah merambah ke luar negeri dan Kevin Feige tahu akan keberadaan Bumi Langit Cinematic Universe ini. Entah kenapa aku jadi agak merinding. Jadi waktu aku nonton tuh benar-benar kaget. Dia muncul gitu kan. Aku langsung hilang fokus lah. Aku kaget banget. Jujur aku masih nggak nyangka sih kalau Bumi Langit bisa mencapai titik ini gitu kan. Aku senang banget. Aku bangga banget. Semoga sukses. Semoga perfilman superhero Indonesia terutamanya bisa semakin sukses. Amin. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Itu tadi adalah recapku untuk panelnya Bumi Langit di Disney Plus. Kalau kalian suka konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan subscribe ke channelku. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!